Artinya berdakwah itu ajak orang lain kepada kebaikan dulu, kebaikan. Kalau dia nak mau dengar nanti ngomong kejahatan sekali, mari kita salat. Nak mau salat, kalau tidak salat maka kamu akan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah Al-Muddatsir. Jadi Al-Muddatsir ini sebenarnya kalimatnya al-mutadaththir. Jadi ada ta di situ. Karena ta-nya dihilangkan, maka ditasydidkan di dalnya al-muddaththir. Sebenarnya al-mutadaththir. Karena tidak ada al-muddaththir, tidak ada. Maka asal kalimatnya adalah al-mutadaththir. Dihilangkan ta, maka sebagai bukti ta itu sudah hilang, maka ditasydidkan di dalnya al-muddaththir. Ini surah Al-Muddatsir, itu ada yang mengatakan jumlahnya sittun wa khamsun, 56. Tapi ada juga yang mengatakan 55. Apakah ini penambahan ayat atau pengurangan ayat? Maka ulama sepakat kalau ayatnya itu jumlahnya 55. Kenapa ada 56? Di dalam kitab Al-'Aqi fi Ayyil Qur'an yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Kenapa bisa bertambah menjadi 56? Karena ada ayat yang agak panjang sedikit, kemudian di situ ada wakaf, dianggap itu 2 ayat. Jadi makanya sebagian mengatakan 56, sebagian mengatakan 50, 55. Al-Muddatsir ini diturunkan di Mekah. Itu tidak perlu ragu lagi. Ya. Jadi Al-Muddatsir itu maknanya ad-dithar. Dithar itu selimut. Al-Muddatsir orang yang berselimut. Tetapi ada juga yang mengartikan al-muddatsir itu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan nubuwah, kenabian. Jadi makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikrarkan oleh Jibril atas perintah Allah diangkat menjadi rasul setelah ayat ini. Ya ayyuhal muddatsir. Sebelumnya tidak, Iqra. Jadi pertama turun adalah Iqra sampai 5 ayat saja. Kemudian setelah itu ya ayyuhal muzammil. Mutazammil sebenarnya. Dihilangkan ta'nya menjadi al-muzammil. Ini al-muddatsir yang ketiga. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau disebutkan dalam tafsir Sawi, yata'abbad fi ghari Hira. Ketika sedang beribadah, bermunajat kepada Allah di Gua Hira, maka turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi Muhammad tidak melihat Jibril, ya, tidak melihat Jibril. Yang kedua begitu juga. Cuma yang ketiga, ketika kejadian yang pertama beliau langsung pulang ke rumah, apa kata beliau kepada Khadijah? Zammiluni, zammiluni. Zammiluni itu artinya selimuti saya. Setelah diselimuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik lagi ke Gua Hira. Jadi ketika balik ke Gua Hira, beliau merasa beliau sendiri di atas bukit itu. Kemudian tiba-tiba ada suara yang memanggil beliau. Ya Muhammad, ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Iltafattu ila yamini wa iltafattu ila shimali wa lam ara syai'an. Saya melihat ke kiri dan ke kanan, saya tidak melihat sesuatu apapun. Falamma ra'aitu fawqi, ketika saya lihat ke atas saya, ada sesosok yang sedang duduk alal arash al-malak, malaikat. Disinilah Rasulullah langsung melihat malaikat Jibril.
Jadi beliau duduk di singgasana, kata Rasulullah SAW, itu di antara langit dan bumi. Jadi di antara langit dan bumi. Ketika itulah beliau makin takut dan dipanggil oleh malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kamu adalah Nabiullah, kamu adalah Rasulullah. Jangan takut ya Muhammad. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menceritakan kepada Khadijah. Ketika itu Khadijah karena punya saudara sepupu namanya Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal waktu itu sudah tua sekali dan dia tidak nampak apa-apa lagi dan dia tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Tetapi Warakah bin Naufal adalah satu-satunya yang menerjemahkan Taurat dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Artinya beliau tahu isi Taurat, beliau tahu isi Injil. Ini Warakah bin Naufal. Ketika itu apa kata Warakah bin Naufal? Jangan takut wahai Khadijah. Itu yang dilihat oleh suamimu Muhammad, hadza namusul ladzi unzila ala Musa. Itulah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Suamimu adalah seorang rasul. Ya. Inilah namanya surah Al-Muddatsir. Ini setelah proses yang ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua, ya ayyuhal muzammil. Yang ketiga, ya ayyuhal muddatsir. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita mulai ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Ini kalau kita lihat wahai orang yang berselimut. Satu. Yang kedua, wahai manusia yang diberikan ilmu oleh Allah, itulah Nabi Muhammad. Yang diberikan ma'arif, yang diberikan ilmu dan diberikan kabar kalau dia adalah seorang nabi dan rasul. Ini makna ya ayyuhan muddatsir. Tapi ada memahaminya secara makna hakiki, artinya Nabi Muhammad berselimut. Maka Allah katakan wahai orang yang berselimut. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi mengatakan ini adalah makna majazi, makna majas, makna konotasi, bukan makna sebenarnya. Artinya orang yang diberikan diselimuti itu apa? Diselimuti dengan ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenabian serta kerasulan kepada dia. Ini maksud al-muddatsir. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, qum fa'anzir. Ya Muhammad, bangunlah. Bangunlah artinya siap-siaplah kamu, berdakwahlah kamu, fa'anzir. Ini fa ini ya dulu alal isra. Isra itu apa? Cepat-cepat. Artinya kita berdakwah itu jangan tunggu besok. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza amsaita, idza asbahta, fala tantadhiril masa." Kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sampai siang hari. Ini ketika pagi hari, alah tiap-tiap baca Quran, tinggal udah tepun. Yang kalau dendam baca Quran tepun. Kalau kita hari ini berada di sore hari, kata Rasulullah, "Wa idza amsaita, fala tantadhir sabah." Kalau kamu berada pada siang hari, jangan tunggu pagi. Ini besok pagi saja bersedekah. Segala pagi kamu meninggal dunia. Artinya kalau kamu di sore hari atau di siang hari, mau bersedekah terus. Mau beribadah terus. Mau melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, lakukan terus. Jangan tunggu sampai besok. Karena kita nak tende. Meninggal itu bukan gara-gara sakit. Ada orang yang sehat tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Ada orang sedang baca Al-Quran tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang sedang salah, sehat dia, tidak ada masalah apa-apa, sudah meninggal dunia. Imam juga meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Jadi bukan gara-gara sakit. Jadi sakit itu sebagai wasilah saja. Ada orang tidak sakit pun meninggal dunia. Jadi makanya qum fa'anzir. Sekarang pertanyaannya, kenapa digunakan qum fa'anzir? Kenapa tidak qum fa'bashir? Ya, dijawab oleh Syekh Tantawi dalam tafsir beliau. Al-Wasit. Fa'anzir di dalam bahasa Arab itu ada dua. Dakwah itu dua model. Yang pertama basyir, dakwah secara baik-baik. Beritahukanlah tentang surga, tentang pahala, tentang reward yang diberikan oleh Allah. Tentang apa kebaikan yang diberikan oleh Allah kalau kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat rezeki dan sebagainya. Ini basyir. Satu lagi nadhir. Nadhir itu apa? Beritahukanlah berita yang jelek-jelek, yang menakutkan. Takutkanlah mereka. Dengan apa? Dengan neraka. Kalau tidak salat nanti akan diazab. Kalau bakhil akan kekal di neraka. Kalau kamu berbuat ini, berbuat itu, maka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa didahulukan azab? Ya, dijawab oleh Syekh Tantawi, dalam berdakwah itu lebih afdal didahulukan untuk menakut-nakuti dulu. Nah, ini kata beliau, versi beliau. Ya. Makanya ketika kita mendakwahi orang lain yang tidak salat, jangan dakwahi dulu. Mari kita salat, salat itu takuti dia dulu. Kalau tinggal salat, maka kamu akan diazab oleh Allah. Terserah dia percaya atau tidak percaya. Seorang yang melakukan maksiat, dakwahi dia dengan menakut-nakuti dia. Kalau kamu berbuat maksiat, itu akan kembali kepada kamu juga. Jiwamu tidak akan tenang dengan maksiat yang banyak engkau lakukan. Ini namanya fa'andir. Ini versi Syekh Tantawi. Tapi dalam tafsir lain, dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Itu fa'andir. Karena apa? Waktu itu orang yang mau patuh baik-baik itu tidak ramai, cuma sedikit. Yang banyak orang-orang yang jauh dari Allah. Karena banyak yang jauh dari Allah, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, takutilah mereka. Tetapi ketika sudah ramai orang yang masuk Islam, makanya Rasulullah mengatakan, saya adalah basyira wa nadhira. Didahulukan basyiran dulu, baru nadhira. Makanya tafsir Sawi mengatakan, di dalam berdakwah itu, apalagi yang kita dakwahi adalah saudara kita, utamakanlah kebaikan-kebaikan dulu. Jangan menakut-nakuti dulu. Makanya kalau ada orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, jangan cerita yang mengerikan dulu, cerita yang baik-baik dulu. Maka ketika mereka baru masuk Islam, kita ceritakan, nyan menyo Medina dirajam, mati ron rajamnya. Nyan menyo nedemeju, koh jarau. Maka mu'allaf hari itu juga sudah lari deh. Oh tanjan dadamang Islam, mengerikan sekali. Kalau kamu berbuat jahat nanti, maka kamu akan diazab. Jangan ceritakan itu dulu sama mereka. Tapi ceritakan kebaikan-kebaikan. Ini kalau kamu seandainya kamu itu beribadah, maka Allah akan membuka pintu hatimu. Kalau kamu bersedekah, kamu akan diberikan kebersihan jiwamu. Akan jauh dari sifat dengki, sifat ujub, penyakit-penyakit hati itu dengan banyak bersedekah. Maka kalau ada orang banyak penyakit hati, ujub, dengki sama orang lain, takabur, riya, banyak-banyaklah bersedekah dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya ya Allah. Ya Allah, dengan harta ini bersihkanlah hati saya dan bersihkanlah harta saya ya Allah. Tetapi jangan sudah korupsi punya orang lain, kita bersihkan korupsi itu dengan bersedekah. Enggak bisa aja. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ada orang korupsi, kalau ada orang mengambil hak orang lain, kemudian dia itu bersedekah supaya bersih hartanya, dia dan hartanya akan dicampakkan dua-dua ke dalam neraka. Dan hartanya tidak akan pernah bersih. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau seandainya ada orang makan haram, kemudian dia itu menginfakkan harta haramnya supaya bersih hartanya, sama seperti apa? Seorang yang membersihkan najis dengan air najis lagi. Artinya pakaiannya bukan bertambah bersih, tapi bertambah kotor. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah makna qum fa'anzir. Maka dakwah itu bagi siapa saja. Ini walaupun menyuruh kepada Rasulullah, tetapi menyuruh kita semua untuk berdakwah. Jadi dakwah itu kepada siapa saja, kepada anak kita, sanak famili dan lain sebagainya. Dakwah itu mengajak. Makanya kalau ayat ini dalam sudut pandang Imam Syekh Tantawi, kenapa harus seperti ini? Memang harus tegas dia, harus menakut-nakuti orang lain. Tapi kalau versi tafsir Sawi tidak. Ayat ini fa'anzir, kabarnya harus jelek-jelek, harus menakut-nakuti, sebab waktu itu banyak orang musyrik. Jadi belum ada orang baik-baik, orang baik cuma sedikit. Ketika orang baik-baik sudah ramai, maka turunlah ayat, saya itu kata Rasulullah, basyira wa nadhira. Jadi maka kita mengambil gaya bahasa yang kedua. Artinya berdakwah itu ajak orang lain kepada kebaikan dulu, kebaikan. Kalau dia nak mau dengar nanti ngomong kejahatan sekali, mari kita salat. Nak mau salat, kalau tidak salat maka kamu akan begini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang menyikapi juga yang dimaksudkan fa'anzir itu di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Anzir azab Allah. Berikanlah, beritahukan kepada mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Wa niqmatihi. Niqmah ini azab atau bala. Maka jangan pernah sekali-sekali kita berdoa. Ini kan hampir sama seperti ni'mah sama niqmah. Bedanya di ain dan kaf. Apa bedanya? Kalau ni'mah itu nikmat, rezeki yang diberikan oleh Allah. Kalau niqmah itu bedanya di kaf. Niqmah itu bala. Maka kalau baca doa, hati-hati baca doa.
Jangan kita baca niqmah, ya Allahumma a'tina niqmah, ya Allah berikan bala kepada kami. Tetapi apa? Ni'mah, ya ni'mah. Jadi bukan niqmah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir lain itu dikatakan fa'anzir itu bermakna wujubil isra duna taraddud wal fa'lil isy'ar. Jadi kita nak perlu ragu-ragu. Kalau melihat kesalahan, beritahukan kepada mereka ini salah, yang benarnya seperti ini. Ya, mari kita beribadah. Kalau kita tidak sanggup mendakwahi orang lain, maka dakwahi anak kita sendiri. Oh, nak sanggup juga hansip ilmu, pak protes liana ni, kacarangan ni udahnya. Hanya baik lagi anu ba, ijau liana. Drone ada nak semayang, baik dakwah agak. Drone nak semayang kan. Kalau kita nak bisa juga mendakwahi anak, karena ilmunya mungkin lebih tinggi daripada kita, dakwahilah diri kita sendiri. Bagaimana mendakwahi diri kita sendiri? Jagalah tangan tidak berbuat maksiat. Jagalah mata tidak berbuat maksiat. Jagalah jiwa tidak berbuat maksiat. Jagalah perut tidak makan haram. Jagalah kaki untuk tidak pergi ke tempat yang haram. Kan aman nih, Pak. Kita dakwahi diri kita sendiri. Beda dakwah kau pilih, Pak. Ini sudah diri sendiri tidak beres, kita dakwahi lagi orang lain. Ya. Jino tak dakwah roy le, Pak. Umalun nyo hanjil lun semayang ki panjarannya, berarti lun hana butuh ilah. Dakwah roy le, Pak. Maka untuk mendakwahi diri sendiri, pergi ke tempat orang lain, aji mendulung jihilun ti'at. Saya nak tahu ini, coba dengar, betul enggak Fatihah saya? Coba lihat, betul enggak rukun saya? Betul enggak salat saya? Betul enggak wudu saya? Artinya dia mendakwahi diri dia sendiri. Paling enggak begitu. Makanya di dalam hadis Rasulullah, setiap seorang itu mas'ulun. Setiap dia itu ra'in. Ra'in itu bertanggung jawab. Mas'ulun ar-ra'iyati. Seseorang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Paling kecil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa itu seseorang itu bertanggung jawab pada diri dia sendiri. Maka kita bertanggung jawab kalau tangan ini berbuat maksiat. Kita bertanggung jawab kalau mulut ini berbuat maksiat. Kita harus bertanggung jawab kalau perut ini makan haram. Jadi dimintai pertanggungjawaban sama kita. Kenapa? Karena ketika di padang mahsyar nanti semua anggota tubuh itu ngomong dia bicara pada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Ini makna fa'anzir. Artinya dakwahilah biduni taraddud, tanpa ragu-ragu. Ini fa ini sebagai mengatakan fa'lil isra, fa'li isy'ar. Isy'ar itu apa? Isy'ar itu simbol. Isy'ar itu lambang. Arti lambang apa? Seorang itu hendaklah dengan dakwah itu memberikan gambaran kepada orang lain, memberikan warna lain bagi orang lain. Ketika seorang berbuat maksiat, maka berikanlah warna lain bagi dia untuk tidak berbuat maksiat lagi. Ini makna isy'ar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini perintah Allah yang pertama, qum fa'anzir. Bangunlah ya Muhammad. Ini makna bangun. Kalau kita terjemahkan dengan tafsiran yang pertama, bangun dari tidurmu, jangan berselimut, jangan banyak tidurnya. Kalau kita tafsirkan yang kedua, bukan bangun sebenarnya tidak, tetapi apa? Bersegeralah untuk berdakwah. Artinya bukan berarti Nabi Muhammad tidur, tidak. Ini kalau tafsir yang kedua. Maka tafsir yang kedua menyikapi makna daripada muddatsir itu apa? Al-busyra bin nubuwah wal ma'arif. Seorang yang diberikan kabar gembira dengan kenabian dan dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah walaupun cuma dapat sedikit, sampaikanlah ilmu itu kepada orang lain, ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini perintah pertama. Perintah yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Ya. Ini wa rabbaka fakabbir, hendaklah kamu itu, ini kan belum wajib salat nih. Salat belum wajib lagi. Artinya apa? Tauhidkanlah Allah itu. Kabir itu artinya besarkanlah Allah. Makna besarkanlah Allah, hendaklah engkau itu mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Bitauhid, dengan tauhid. Maka seseorang itu yang sudah mengakui asyhadu an la ilaha illallah, dia harus ada dua sifat sama dia. Kalau tidak ada dua sifat, maka asyhadu an la ilaha illallah tidak ada pada diri dia. Yang pertama adalah tauhid nafi. Yang kedua tauhid isbat. Kalau ada tauhid nafi saja tidak ada tauhid isbat, maka akidahnya bermasalah. Kalau ada tauhid nafi saja tidak ada isbat, maka juga bermasalah. Apa itu tauhid isbat? Apa itu tauhid nafi? Tauhid nafi menafikan semuanya. Pemberi rezeki bukan si fulan, bukan si fulan, bukan si fulan.
Yang membuat anak saya meninggal bukan dokter ini, bukan dokter ini, bukan dokter ini. Yang menyembuhkan anak saya bukan spesialis ini, bukan spesialis ini, bukan spesialis ini. Ya, ini namanya nafi. Tauhid nafi namanya. Semua kita nafikan. Saya seperti ini bukan gara-gara si fulan. Saya tidak ada rezeki hari ini bukan gara-gara si fulan. Ini tauhid nafi namanya. Satu. Yang kedua tauhid isbat. Isbat itu apa? Menetapkan kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, nih. Karena ada sebagian orang dia yakin kepada tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah, tauhid isbat. Tapi tauhid nafinya tidak ada. Akhirnya apa? Ini gara-gara dokter ini anak saya meninggal dunia. Ini gara-gara dokter ini saya nggak pernah sembuh-sembuh. Saya sembuh gara-gara dokter ini, bukan gara-gara dokter itu. Maka tauhid nafi tidak ada sama dia. Maka kalau salah satu tidak ada, berarti imannya bermasalah. Maka kalau iman kita tidak ingin bermasalah, harus ada dua. Tauhid nafi dan tauhid isbat. Tauhid nafi menafikan semuanya selain Allah. Kalau kita dalam musibah, artinya apa? Ini bukan gara-gara ini, bukan gara-gara ini. Karena sebagian orang waktu tutung rumah, Pak, ibegah ada li tengku-tengku, nya hana gara-gara hana petiju yang kagura alam, Pak. Nya hana petiju orang makanya tutung rumah orang. Nya nama. Nya gara-gara hana nundang kamu, waktu kan belum baru hana nundang kamu. Makanya ketabrak, Pak, ketabrak. Artinya kita yakin sama yang lain, Pak. Artinya kita tauhid nafi apa? Bukan gara-gara si fulan, bukan gara-gara si fulan, bukan gara-gara si fulan. Ini nafi artinya apa? Kemudian harus ada isbat juga. Isbat apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang memberikan rezeki kepada saya Allah, yang memberikan musibah Allah, yang mengangkat rezeki saya Allah, yang memberikan rezeki kepada saya Allah, yang menyembuhkan saya juga Allah, yang memberikan makanan, minuman, kenyamanan dan lain sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Wa rabbaka fakabbir. Makna selanjutnya, ya kita ambil dari tafsir Sawi. Apa kata beliau? I'taqid anna rabbaka munazzihun an kulli naqsin muttasifun bi kulli kamal. Beriktikadlah, yakinlah kalian kalau Allah itu jauh dari sifat-sifat yang kurang. Ya. Makanya ketika kita kurang hana rezeki yang aja, beda berdoa, ya Allah, dron peken hana ni perungulun, ya nyampe emang. Ya Allah, kenapa tidak mau sembuhkan anak saya? Itu yang jangan. Ya. Artinya apa? Tidak seperti yang kita duga. Ya Allah, apakah engkau tidak sayang lagi kepada saya, ya Allah? Ini namanya warabbaka fakabbir. Jangan ada hal-hal negatif di kepala kalian, kata Allah. Tapi semuanya hal-hal yang positif. Allah melakukan hal itu untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk kejahatan kita. Ya. Bukan untuk menganiaya kita. Orang tua yang mengambil HP sama anaknya, nyobek HP ini dalam 2 orang ni, orang tua bukan menganiaya anak. Tidak. Dia tidak pernah menganiaya anaknya. Dia ingin anaknya supaya bagus dalam beberapa hari ini. Nak, jangan HP dulu nak ya. Sekarang baca Quran dulu, sibukkan diri dengan Al-Quran dulu. Ini anak-anak yang antinanya pendek, apa katanya? Nya, anak tayang lagi loro lah, bi mandum, lun hana nabi. Ya, namanya. Jadi artinya apa? Segala sesuatu hal yang menurut akal kita tidak baik, belum tentu itu tidak baik. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini sama seperti orang sakit. Kalau orang sakit, itu yang diberikan obat itu kan penyakit juga yang diberikan, penyakit. Kalau orang tahu maka sakit juga penyakit loh, Mak. Padahal apa? Yang diberikan itu untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh. Maksud dokter apa? Untuk kebaikan kita. Ya, bukan untuk kebaikan dokter itu tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi karena kita ini tidak ilmu belum sampai ke situ lagi, maka kita menganggap wah ini dokternya hana betul ya. Masa saya dikasih dosisnya sekian, sebulan sekian, sebulan sekian. Ini sama seperti ketika seseorang itu datang ke dokter. Ya, datang ke dokter. Ketika datang ke dokter, itu ada anak muda. Ada anak kecil. Kemudian ada remaja, satu lagi orang tua, sudah tua, tiga-tiga datang. Dengan penyakit kronis yang sama. Ya, jadi penyakitnya sama. Penyakit mah. Kemudian yang pertama, ketika masuk sama dokter spesialis, kata dokter apa? Umur kamu berapa nak? Umur sekian tahun. Wah, kamu bisa 3 kali 2 ya. 3 kali 2 sendok. Ya. Kemudian masuk yang kedua, pemuda tadi. Ditanya, kamu berapa umurnya? Sekian-sekian. Oh, kita dosis kamu bisa 3 kali 2,5. Ya, bisa lebih tinggi lagi, Pak. Ya. Kemudian masuk orang tua yang umur 80 tahun. Ditanya, Bapak berapa umurnya? 80 tahun. Oh, Bapak nyumetin agak relah bacunya. Jadi tak kurang dosis ya. Jadi 3 kali 1,5 sendok saja ya. Ya, nama. Ketika keluar, mereka duduk bertiga. Apa kata yang tua tadi, Pak? Kepada anak, kamu berapa dosisnya? 3 kali 2. Kamu 3 kali 2,5. Masa saya 3 kali 1,5?
Padahal pengalaman lebih saya, umur lebih tua saya ya, daripada kalian. Oh, nak mau saya dengar dokter itu. Nggak benar dokter itu. Ya, apakah nak benar dokter? Nggak benar dokter. Masa anak kecil baru lahir kamu seperti kamu 3 kali 2, kamu 3 kali 2,5, saya 3 kali 1/2. Nggak mau saya mau 3 kali 1, saya mau 1 kali 1. Ya, itu 1 kali 1, 1 botol 3 wj. Ya. Ketika dia minum 1 botol 3 wj mau kemah tu. Ketika kemah ya petana dokter, Mbak. Keluarga datang sama dokter. Ini dokter sudah salah sama keluarga saya. Orang tua saya meninggal gara-gara dokter. Ya. Padahal dokter itu sudah membuat ini dosis masing-masing. Begitu juga kita. Kita ada dosisnya masing-masing. Rezeki si fulan cocoknya sekian. Si fulan cocoknya sekian. Si fulan ini dia cepat marah, dia cepat emosi. Kita nggak usah banyak rezeki itu dia. Sekian saja kita berikan rezeki. Si fulan ini sanggup menanggung, dia tidak apa-apa. Kita berikan banyak rezeki kepada dia. Ini seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan rezeki banyak diberikan oleh Allah. Kenapa? Dia sanggup beban rezeki itu tidak ada masalah sama dia. Tentang ibadah tidak akan mengganggu ibadah dia. Tapi model-model lagi katanya. Kalau diberikan rezeki banyak sudah ketua ibadah. Jadi katibu ngemproyek ya. Jadi jak kena proyek kena jak gede, jak Jakarta alam, temayang hana jelah lima. Artinya apa? Ketika Allah berikan banyak itu sama seperti mengasah katanya. Jadi artinya apa? Ya Allah berikanlah rezeki sesuai dengan apa yang sudah Engkau inikan ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendalimi hambanya. Kalau seandainya rezeki kita 100%, yang diberikan selama ini adalah 0, sekian persen, sisanya akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan sisa bahkan dijawab oleh Allah dan berlay Allah. Jadi artinya apa? Allah tidak pernah ketukar. Rezeki itu tidak pernah ketukar. Makanya seorang ahli ibadah, inilah maksudnya warabaka fakabbir. Hendaklah kamu itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika engkau salat beribadah engkau berdoa ya Allah sang rezeki katalah ya Allah katalah nijuk ke bulan. Si fulan tak pernah salat, kenapa engkau berikan rezeki banyak kepada beliau? Saya selalu beribadah, selalu salat, kenapa sedikit rezeki? Mungkin ketukar ya Allah, cinta dan tiga tu ya Allah. Ya Allah. Biar tanah-tanahnya rezeki ini yang kamu murah. Inilah maknanya warabbaka fakabbir. Berpikiran positiflah kamu. Makanya berpikiran positiflah kamu. Artinya apa? Seorang hamba itu nanti kalau dia sudah mapan pikirannya baru dia tahu oh rupanya betul yang dilakukan oleh Allah itu. Yang cocoknya yang dilakukan oleh Allah untuk saya. Ya ini seperti yang kita buat analogi juga begini. Ketika seorang anak ini sudah sering saya ungkapkan ini untuk jangan kita suudzon dulu kepada Allah. Seorang anak dia dapat jajan diberikan jajan 2.000 oleh orang tuanya. Sedangkan tetangganya sebaya dia, sekelas sama dia, itu diberikan jajan 5.000. Anak yang lain semua 5.000. Cuma dia 2.000 saja. Ketika itu apa? Temannya bertanya, berapa jajan kamu? Jajan saya 2.000. Kamu 5.000. Kamu semua 5.000. Apa kata yang 2.000 tadi? Ayah saya tidak sayang lagi sama saya. Ayah sudah mendalimi saya. Besok dikasih lagi 2.000. Apa kata anak ini? Ayah tidak sayang lagi sama saya. Orang tua kalian semua sayang kepada kalian. Jajan kalian semua 5.000. Saya 2.000. Besok begitu juga. Dalam harian, sehari-hariannya dia selalu mencaci maki orang tuanya. Katanya orang tuanya tidak benar. Bulan kemudian orang tuanya tidak sayang kepada dia. Terus sampai setahun kemudian. Ayahnya membelikan sepeda untuk dia. Ketika diberikan sepeda, anaknya mengatakan, ayah kok baik sekali mau beli sepeda ke saya. Apa kata ayahnya? Nak, supaya kamu tahu. Ini sepeda ini, ayah sisihkan duit anak dulu. Jajan anak sebenarnya 5.000. Makanya ayah sisihkan sehari 3.000. Jajan kamu 2.000. Ya, ini 3.000 ini ayah simpan beli sepeda anak. Baru anaknya berpikiran langsung berubah pikirannya. Rupanya ayah saya baik sekali selama ini sama saya. Dia kumpulkan duit 3.000. Kalau tidak dikumpulkan saya tidak bisa beli sepeda. Baru dia berpikir rupanya orang tua saya baik sama saya. Kita juga demikian. Ketika sakaratul maut baru kita tahu, Pak. Umar baji berdoa, kagak puaji temayang gelun pokan hanalun temayang, ya, Pak. Rupanya benar Allah memberikan rezeki kepada saya sedikit. Kenapa? Karena saya cepat emosi dan cepat marah. Kalau seandainya rezeki saya banyak, maka saya akan berbuat ini. Untung ni gejo rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita berpikir seperti itu. Kapan? Tatkala kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika di padang mahsyar nanti. Kita lanjut lagi. Ini makna warabaka fakabbir. Kita lanjut lagi wathiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah bajumu. Ya, ini apa ini? Wathiyabaka fatahhir. Ada dua tafsiran.
Tafsiran yang pertama, ini makna hakiki. Artinya apa? Bersihkanlah bajumu dari najis kalau mau beribadah. Kenapa bersihkan baju? Karena kebiasaan orang musyrik itu, mereka hanaya perempuan masalah najis. Najis di tubuhnya, dia berbuat apa saja. Ada najis-najis di tubuhnya. Ya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, bersihkanlah tubuhmu dari najis. Begitu pula ketika kita beribadah. Seorang itu kalau beribadah dia sudah beres semuanya, tetapi di pakaiannya ada najis, maka salatnya tidak sah. Ada najis di ininya, di tubuhnya. Maka bersihkanlah, harus bersih pakaiannya dari najis. Tempat harus bersih juga dari najis. Maka kalau kita salat di kandang binatang kan bermasalah ya. Walaupun sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak boleh, haram. Itu kenapa? Karena tempat najis ya. Tidak boleh salat di tempat najis. Maka pakaian harus dibersihkan. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika pertama sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu di sebuah lembah ya. Jadi ketika itu Allah mengatakan, "Ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Sekarang lepaskanlah sendalmu. Pertanyaannya, kenapa disuruh lepas sendalnya? Dijawab oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau. Nabi Musa disuruh lepas sendalnya ketika masuk ke sebuah tempat karena sendalnya itu bernajis. Satu. Yang kedua mengatakan karena sendalnya terbuat dari kulit yang belum disamak. Terbuat dari kulit, artinya kalau belum disamakan najis, maka disuruh buka. Ya. Maka kita dalam beribadah begitu juga, harus bersih pakaian. Jadi walaupun tempat sudah bersih, pakaian tidak bersih, ibadahnya bermasalah. Atau pakaian sudah bersih, tempat tidak bersih juga bermasalah. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah jiwamu. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, bersihkanlah jiwamu. Maka tafsir Sawi mengatakan apa? Jiwamu apa bersihkan? Bersihkanlah dari sifat tamak, bersihkanlah dari sifat ujub. Yang tamaknya itu. Tamak itu kalau sudah dapat 2, pingin lagi 3, dapat 3, pingin lagi 4. Yang kana hana beh lemah. Yang sudah ada hana mohome. Maka dia menurut yang lain nama. Maka ini penyakit hati ini. Maka kalau ada seperti itu, ini penyakit hati. Sudah ada jabatan satu, minta lagi yang lain. Nalam. Diberikan yang kedua, nalam. Yang satu belum habis, belum selesai, sudah minta yang lain. Ini namanya tamak. Kemudian ujub. Ujub itu apa? Dia bangga sama diri dia sendiri. Ini kalau bukan saya tolong ini masjid ini, saya kasih bantuan, nah seperti ini. Hanya ujub. Artinya apa? Ujub, dia bangga dengan diri dia sendiri. Dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia bangga dengan ibadahnya. Yang tahajud luluk dalam sekian rakaat, yang kamu mulai. Kemudian penyakit riya. Riya menampakkan diri sama orang lain. Artinya apa? Bersihkanlah jiwamu dari riya, dari ujub, dari takabur. Apa beda takabur sama ujub? Kalau ujub dia bangga sama dirinya. Kalau takabur sudah bangga sama dirinya, dia mengecilkan orang lain, menghina lagi orang lain. Ini kan saya yang bantu masjid ini. Kamu sudah bantu apa kamu? Ya, ini takabur namanya. Maka penyakit takabur itu tidak ada lain. Ini adalah penyakit pertama yang membuat iblis itu dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara. Maka takabur itu kalau ada orang yang takabur, maka tidak jauh beda dia dengan iblis. Bahkan lebih hebat iblis. Kenapa lebih hebat iblis? Iblis sudah takabur, dia ibadahnya juga luar biasa sebelumnya. Cuma dia setelah itu saja pada akhir-akhir itu dia takabur. Sebelumnya ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah takabur, ibadah tidak, apa-apa pun tidak. Dia takabur, dia buat ini, tapi nggak ada ibadah, apa-apa tidak ada ibadah. Iblis ibadahnya luar biasa. Maka takabur ini adalah simbol, iblis adalah simbol makhluk Allah yang diberikan nikmat oleh Allah, tetapi dia takabur. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Atau makna selanjutnya, dan bersihkanlah hatimu. Maka di bulan Ramadan ini mendidik kita juga untuk membersihkan hati. Kalau seorang ingin bersih hatinya, maka hendaklah memperbanyak bersedekah itu bagi hati. Kemudian ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashtaku an qiswatu qalbihi. Dia menceritakan kepada Nabi, ya Muhammad, ya Nabiullah Muhammad, hatiku ini keras sekali, bukan lagi nyoleh.
Hanya tak kaya lu dengar dakwah. Keras sekali hati saya. Bagaimana obatnya ya Muhammad? Apa kata Rasulullah SAW? Pergilah kamu sama anak yatim. Ya, akhirnya apa? Dia pergi ke anak yatim, dia santuni anak yatim, dia bantu anak yatim. Setelah beberapa bulan kemudian dia pergi ke Rasulullah, menghadap lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, hati saya sudah lembut sekarang ya Rasulullah. Maknanya apa? Bersedekahlah kepada orang lain, bantulah orang lain. Insya Allah hatimu akan lembut. Ya. Makanya urung-urung yang kera-kera hatinya, yang urung bakhil lumah. Ini terdekatan, tapu-tapu pidan, maka kera hatinya. Kalaupun dia bersedekah itu pun gara-gara apa? Supaya nampak sama orang lain. Ya. Yang kebantu kau hanya tua selfie le. Yang kebantu kau hanya tua foto le. Habis foto posting tu, yang posting. Ya, saya sudah buat ini. Kau lebih darinya padahal. Orang lebih daripada itu dia membantu orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna watiyabaka fatahhir. Ya, kita lanjut satu ayat lagi. Atau bisa dua ayat lagi ya. Warujza fahjur. Rujza itu apa? Rujza itu ada dua makna. Yang pertama, rujza itu dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya asnam. Asnam itu patung atau authan. Authan itu patung. Ya. Hendaklah kamu menjauhi patung, jangan sembah patung, jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada penafsir yang mengatakan, warujza fahjur, jangan jadikan dunia itu suatu hal yang mengatur dirimu. Jangan kamu jadi budak dunia. Maka jauhilah dia. Arti jauhilah dia apa? Jangan dia mengatur ibadahmu. Ini sudah ada dunia, kita punya jabatan mengatur ibadah kita. Jadi artinya apa? Jangan sampai diatur oleh itu. Ini pemahaman dari patung dari mana? Pemahaman dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan yang lain itu sebagai Tuhan. Ketika Allah memanggilmu dan orang lain memanggilmu, hendaklah kau mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lain itu. Sudah, ini makna pertama. Yang kedua, warujza itu maknanya dosa. Warujza fahjur, jauhkanlah olehmu dosa-dosa. Sekecil apapun dosa itu jauhilah dia. Karena dosa itu kalau kecil-kecil makin lama makin besar. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Iyaki wa mihaqiratidz dzunub. Wahai Aisyah, hati-hati kamu. Jangan sampai kamu itu meremehkan dosa kecil. Kenapa meremehkan dosa kecil? Karena setiap dosa kecil itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dapat korupsi cuma 1.000. Saya korupsi cuma Rp1.000 kan kecil itu. Jadi makanya orang yang korupsi Rp1.000 dengan korupsi 1 miliar itu sama ini, Pak. Sama walaupun nilainya berbeda. Tapi sama-sama hatinya jelek. Sama-sama ambil punya orang lain. Walaupun nilainya berbeda. Kalau seandainya yang korupsi pada Rp1.000, dia pada posisi yang 1 miliar, mungkin lebih 1 miliar dia korupsi. Artinya kalau orang ambil punya orang lain, itu sama. Artinya apa? Sama-sama sudah berbuat jahat dan menzalimi orang lain. Inilah makna warujza fahjur. Ada kalimat rujza. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Ya. Ini adalah azab bagi Bani Israel. Azab bagi Bani Israel kalau tidak salah surah Al-Baqarah. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Inilah penyakit taun pertama di dunia. Ya, penyakit taun pertama di dunia. Bukan pada masa Nabi Muhammad, tidak, tetapi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel ini, dia mengolok-olok Allah dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, ya Musa, sekarang bawalah kaummu Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Sebagai bukti rasa syukur mereka. Ketika masuk negara Palestina, hendaklah mereka sujud syukur kepadaku. Berita ini disampaikan kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel mengolok-olok Nabi Musa dan mengolok-olok Allah. Ketika sampai ke Palestina, mereka bukan sujud tetapi membalikkan tubuhnya dengan punggungnya. Akhirnya berjalan dengan punggungnya sebagai reaksi untuk mengolok-olok Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ini ada ribuan orang ini. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Saya kirim penyakit dari langit. Penyakit apa itu? Penyakit taun. Bagaimana kondisinya? Penyakit taun itu pertama mereka panas, kedinginan, kemudian setelah itu mati tiba-tiba. Ini penyakit taun yang pertama di dunia, yaitu Bani Israel yang mereka tidak patuh dan taat kepada Allah, bahkan mengolok-olok Allah dan Nabi Musa alaihissalam, maka dikirim kepada mereka fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu ayat lagi, Pak. Ya. Wala tamnun tastakfir. Ini walaupun sebagian penafsir nanti mengatakan ini ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW.
Ada yang mengatakan tidak, ayat ini kata Imam Sya'rawi, kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap ayat untuk Nabi berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad adalah rasul bagi mereka. Jadi cukup disuruh rasulnya saja, pemimpinnya saja, kewajiban ini juga wajib bagi pengikut-pengikutnya. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu berbuat sedikit mengharap banyak. Ya, dia buat bacut tapi harap banyak. Jadi gara-gara sudah salat sunat 2 rakaat, ya Allah menuju surga kalau ya Allah, lu kali lu main sunat 2 rakaat. Dia buat sedikit tapi minta banyak nih. Jangan pernah mengharap seperti itu. Dia bersedekah sedikit, lu bersedekah 1000. Kali-kali ini ya mah kali-kali. Ini 700 kali lipat, 700 kali lipat dilipatkan lagi. Berarti 1.000, 700.000 balasannya. Ya, kali-kali. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu mengharap sedikit, berbuat sedikit tapi mengharap banyak. Tapi ada yang mengatakan ini khusus untuk Nabi. Ya, khusus untuk Nabi bagaimana? Ya Muhammad, pengorbananmu itu yang kau lakukan itu jangan minta lebih daripada itu. Ya Allah, saya sudah mengorbankan diri sekian 23 tahun. Saya minta ini, minta itu ya Allah. Jangan pernah harap lebih kata Allah. Itu terserah saya nanti apa yang saya berikan kepadamu. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu melakukan sedikit kemudian kamu minta banyak. Jadi kita ambil bukan jalan tengah, dua-dua kita ambil. Karena kalau jalan tengah hanya lagi urung lagi nyoba jalan tengah kan. Nanti ada orang yang salat 8, ada salat 20. Salat 8 bengeh ke 20. Ipakah yang betul itu yang 8. Ipakah yang 20, betul itu yang 20 hebat. Akhirnya ribut dua-duanya, Pak. Ketika sama-sama yang 8 gede. Ini 20. Ketika pergi ke tempat 8, yang 20 gede. Anak sah hebat. Akhirnya Pak ribut. Kata kelompok yang ketiga, Pak, di tengah-tengah, kita di tengah-tengah saja. Pergi tengah-tengah, beda temayang ini. Anak temayang apa? Daripada ada temayang 8 karu, temayang 20 karu, di tengah-tengah saja. Anak temayang. Maka duduk kedai kopi. Maka kalau duduk kedai kopi aman nih, Mak. Tidak ada ribut-ribut. Kalau kita salah 8, dilempar sama 20. Kalau salah 20, dicaci maki sama 8. Lebih bagus kita tidak usah salatnya, Mak. Maka artinya di tengah-tengah bukan seperti itu nya. Yang rumput temayang, Mak. Ini maksud ini kita ambil dua-dua. Artinya ambil dua-dua begini. Ini berlaku juga untuk Nabi, berlaku juga untuk umat Nabi. Artinya apa? Khusus untuk Nabi, untuk umat Nabi tidak apa-apa. Ya Mas Iman, tidak apa-apa untuk umat Nabi. Artinya tidak apa-apa begini. Kita boleh ya Allah lu bersedekah bacut ya Allah. Mudah-mudahan dengan bacut ini ya Allah bisa menyelamatkan saya dari api neraka. Itu boleh ya untuk umat Nabi. Tapi kamu jangan ya Muhammad, kamu jangan. Artinya apa? Kamu ini sedikit kamu mengharapkan, jangan ya Muhammad. Khusus untuk kamu. Nah ini kalau yang menafsirkan seperti itu. Ya. Tapi ada yang menafsirkan juga tidak, maka kita ambil dua-dua. Artinya apa? Ini bisa juga berlaku untuk Nabi, bisa juga untuk berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya kalau berlaku untuk umat Nabi, tidak masalah. Seperti Rasulullah mengatakan, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Ada seorang ibu, ya. Jadi seorang ibu ceritanya begini. Korma sudah dibagi-bagi, anaknya ada dua atau tiga itu, dua ya. Ketika dibagi kormanya, kemudian korma ada 3, ibu itu 1, anaknya 1. Setelah anak ini habis kormanya, dia rebut lagi korma sama ibunya. Ketika direbut, anak yang kedua minta lagi, akhirnya ribut orang ini berdua. Akhirnya apa? Diambil korma itu oleh ibunya, dibagi 3, dibelah. Kamu sedikit, ibu sedikit, kamu sedikit. Ya. Makanya disitulah landasannya, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Jagalah tubuhmu dari api neraka. Artinya apa? Walaupun kamu bersedekah cuma secuil biji korma. Ya. Jadi artinya apa? Kita walaupun bersedekah sedikit, itu sudah ada andil kita. Sedekah itu punya andil untuk bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya berbuatlah apa saja. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kerjakanlah apa saja, amal saleh apa saja. Walaupun bersedekah cuma sedikit. Umah nyopeng hana tepu-tepu hana bersedekah. Umah peng hana tepu-tepu hana cin. Mau bacut hana sedikit pun ada. Kalau tidak ada sedikit, maka kata Imam Asy'arawi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kalian bisa bersedekah dengan akal kalian. Berikanlah masukan-masukan kepada orang lain. Kalian sudah bersedekah juga. Kedua, yang satu. Yang kedua, as-sadaqah bil badan. Sedekah dengan anggota tubuh. Kita tolong orang lain, kita tolong orang lain. Atau yang ketiga, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Ketika sahabat melihat ada satu kelompok orang kaya, mereka beribadah
setelah mereka beribadah, mereka keluar membagi-bagi hartanya kepada fakir miskin. Ketika itu sahabat yang miskin-miskin apa, ya Rasulullah, kami sama satu hal sama mereka, sama-sama beribadah, tapi mereka berbeda sama kami. Apa bedanya? Kami tidak punya harta untuk kami infakkan dan sedekahkan ya Rasulullah. Sedangkan mereka bisa beribadah dan bisa berinfak dan bersedekah. Apa kata Rasulullah? Kalian juga bisa bersedekah. Gimana ya Rasulullah, duit tidak ada, apa-apa tidak ada? Berzikirlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Kalian sudah bersedekah untuk diri kalian sendiri. Sambilan ini kita duduk-duduk di masjid, astagfirullah, astagfirullah. Kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri. Ini sama seperti dakwah. Dakwahilah kalian. Gak sanggup kita dakwah, hana ilmu. Bagaimana mendakwahi? Maka paling tidak dakwahilah diri kita sendiri untuk tidak berbuat maksiat. Jagalah diri kita sendiri. Baik jaga kau boleh, drole dah jaga. Maka ketika kita tidak bisa, kita pandai protes orang lain, sekarang protes diri sendiri dulu. Apakah saya sudah benar? Apakah bacaan saya sudah benar? Apakah ibadah saya sudah benar? Ini ketika salat Allahu Akbar, akikah ilai kalian akikah Tuhan betul ya kia. Bagaimana itu? Kita sudah ikut campur urusan ibadah orang lain. Sendiri saja nak benar lagi. Ketika assalamualaikum langsung tegur, hai, rahlah betul itu mayangnya. Rahlah betul itu mayangnya. Berarti dia lebih tidak benar juga. Artinya apa? Dari tadi dia memperhatikan orang lain, kan tidak benar juga ibadahnya. Makanya oleh karena itu ini kan ibadah kita sendiri. Artinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama kita jaga diri kita sendiri. Yang kedua kita jaga keluarga kita. Jaga diri sendiri bagaimana? Bil amal salihah. Jaga keluarga bagaimana? Bin nasaih wal rusdi wal irsyad. Kata Syekh Tantawi, bagaimana menjaga keluarga? Memberikan nasihat kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, mengajarkan mereka agama. Ini kalau yang pertama tidak, yang kedua tidak. Bagaimana mau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah kalau seperti ini? Ya, saya rasa cukup sekian saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut masih pada ini surah Al-Mudaththir, wali rabbika fasbir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.